Alhamdulillah Alladzi an'amana bi ni'matil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nasirul haqqi wa qami'ut tughyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du fa ya ayyuhal khadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita masih diberi keleluasaan oleh Allah untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan kita, terutama sebagai seorang muslim. Kita melaksanakan ibadah sholat Jum'ah pada siang hari ini. Dan selanjutnya marilah kita wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semakin bersungguh-sungguh kita melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, dan dengan segenap hati kita menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Takwa itulah nanti yang akan kita bawa menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang komprehensif, berkaitan erat dengan segala aspek kehidupan manusia. Dengan kata lain, Islam tidak bisa dipisahkan dari kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Hal ini menjadi antitesis kalangan sekuler yang berupaya untuk memisahkan antara agama dan aspek-aspek dunia, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem yang disebut dengan Dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, ada integrasi antara iman, ilmu, dan amal soleh. Harmoni di antara iman, ilmu, dan amal merupakan hal penting dan sangat urgen yang diajarkan oleh Islam agar manusia benar-benar dipastikan sukses dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Persoalan iman merupakan ajaran fundamental yang bersifat pokok. Mulai dari iman inilah semua aspek kehidupan disandarkan kepadanya. Iman merupakan landasan pokok dari setiap amal seorang muslim dan sangat menentukan nilai amal. Meskipun iman merupakan sesuatu yang sangat penting, akan tetapi tanpa integritas ilmu dan amal dalam perilaku kehidupan muslim, maka keislaman seseorang tidak bisa menjadi utuh. Beriman berarti meyakini kebenaran eksistensi Allah dan juga membenarkan ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dengan penuh ketaatan menjalankan ajaran-ajaran tersebut.
Untuk dapat menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, kita harus memahaminya terlebih dahulu, sehingga tidak menyimpang dari yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Cara memahaminya adalah dengan mempelajari ajaran agama Islam secara utuh dan seksama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan mutlak adanya. Dengan ilmu, keislaman kita akan lebih mantap. Demikian pula dengan iman, orang yang berilmu akan dapat terkontrol dari sifat egoisme, sifat sombong dan semena-mena yang berakibat pada rusaknya tatanan hidup sosial kemasyarakatan dan juga lingkungan, serta meruntuhkan peradaban yang telah dibangun dengan susah payah. Sementara itu, amal soleh merupakan wujud dan konsekuensi dari keimanan seseorang. Artinya, orang yang beriman kepada Allah harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh. Sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh atau mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Iman dan amal soleh ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya bersatu padu. Adanya yang satu dan ketiadaan yang lain akan menyebabkannya menjadi tidak berharga sama sekali. Iman tanpa amal soleh juga dapat diibaratkan sebagai pohon tanpa buah. Dengan demikian, seseorang yang mengaku beriman harus menjalankan keislamannya. Begitu pula orang yang mengaku Islam harus menyatakan keimanannya. Iman dan Islam seperti bangunan yang kokoh di dalam jiwa seorang muslim, karena diwujudkan dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun hubungan ilmu dan amal dapat diungkapkan bahwa ilmu adalah pembimbing amal perbuatan. Amal akan lurus dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Semua kegiatan manusia harus didasari dengan ilmu, baik itu yang berupa amal ibadah ataupun amal-amal perbuatan yang lain. Sebagaimana dinyatakan di dalam sebuah hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesuksesan dunia, maka wajib baginya untuk meraihnya dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka wajib mencapainya dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa menghendaki keduanya, menghendaki dunia maupun akhirat, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Amal akan mempunyai nilai jika dilandasi dengan ilmu. Begitu juga ilmu akan mempunyai nilai atau makna
jika diiringi dengan amal. Keduanya tidak dapat dipisahkan di dalam perilaku manusia. Sebuah perpaduan yang saling melengkapi dalam kehidupan manusia, yaitu setelah berilmu lalu beramal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ajaran Islam sebagaimana tercermin dari Al-Quran sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu menempati posisi yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Keimanan yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, sehingga posisi orang yang beriman dan berilmu berada pada posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang berarti juga rasa takut kepada Allah akan menjiwai seluruh aktivitas kehidupan seorang alim atau ilmuwan untuk beramal soleh. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, kepada Allah hanyalah para ulama. Dengan demikian nampak jelas bahwa keimanan yang dibarengi dengan ilmu akan membuahkan amal-amal soleh. Sehingga dapat dikatakan bahwa keimanan dan amal perbuatan beserta ilmu akan membentuk segitiga pola hidup manusia yang kokoh. Ilmu, iman, dan amal soleh merupakan faktor untuk menggapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun tentang hubungan antara iman, ilmu, dan amal, di dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 9 disebutkan, innalladzina amanu wa amilus solihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Hal ini banyak diterangkan juga di dalam berbagai hadis Nabi SAW. Di antaranya bahwa Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan, dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa didasari dengan iman. Dan bahwa seseorang itu tidak akan menjadi alim, tidak menjadi berilmu, sampai dia mengamalkan ilmunya yang dia miliki. Perbuatan baik seseorang tidak akan dinilai sebagai suatu amal soleh jika perbuatan tersebut tidak dibangun di atas nilai iman dan takwa, sehingga dalam ajaran Islam, perbuatan manusia harus berlandaskan iman dan pengetahuan tentang pelaksanaan perbuatan tersebut. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Iman berfungsi untuk memberikan arah bagi seorang ilmuwan untuk mengamalkan ilmunya. Dengan didasari oleh keimanan yang kuat, pengembangan ilmu dan teknologi akan selalu dapat dikontrol berada pada jalur yang benar. Sebaliknya, tanpa dasar keimanan, ilmu dan teknologi akan disalahgunakan sehingga mengakibatkan kehancuran bagi orang lain maupun pada lingkungannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah.
Sumber pokok ilmu pengetahuan menurut Islam adalah wahyu dan akal. Yang keduanya tidak bisa dipertentangkan, karena manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan pemikiran akalnya dengan catatan bahwa dalam pengembangan tersebut tetap terikat dengan wahyu dan tidak keluar dari koridor syariat Islam. Jamaah Jumat rahimakumullah, paling tidak ada 3 macam kewajiban bagi orang mukmin berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Yang pertama, menuntut ilmu atau belajar selama hayat di kandung badan. Yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya dalam bentuk amal soleh. Dan yang ketiga, mengajarkan dan mensosialisasikan ilmu yang dimiliki itu kepada orang lain. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa barang siapa yang memiliki ilmu kemudian mau mempraktekkan dan membimbing manusia dengan ilmunya, maka dia bagaikan matahari, selain dirinya terang juga menerangi orang lain, dan bagaikan minyak kasturi yang harum dan menyebarkan keharumannya kepada orang-orang yang berpapasan dengannya. Maka akumulasi dari harmoni iman, ilmu, dan amal adalah terletak pada kualitas amal yang sebelumnya harus didahului pula dengan integritas keimanan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki oleh seseorang. Keutuhan ketiga aspek tersebut dalam pribadi muslim sekaligus merealisasikan tujuan Islam sebagai agama yang membawa kedamaian, ketentraman, dan juga keselamatan. Sebaliknya, pengabaian salah satu aspek akan mengakibatkan kerusakan dan kehancuran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kesimpulan yang dapat diambil dari kesemuanya itu adalah bahwa harmoni iman, ilmu, dan amal merupakan sesuatu yang bersifat integratif dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang beriman dengan benar, maka harus bisa mengharmonisasikan antara iman, ilmu, dan amal, karena ketiganya merupakan 3 hal yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang menginginkan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka harus benar di dalam beriman, memiliki kapasitas keilmuan, dan mengamalkannya dengan tepat sehingga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.